Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast Ngopi dan Opini, forum intelektual, tempatnya orang-orang yang sadar berpikir. Dengan saya host Muhammad Rifaldi, dan di sebelah saya ini sahabat Mahmudin, temen diskusi saya ini sahabat Mahmudin. Jadi terkait memang yang mau disampaikan, yang kita diskusikan, pertama itu terkait inspirasi, kedua itu seberapa jauh sih organisasi, artinya seberapa penting sih teman-teman mahasiswa ini masuk organisasi. Yang ketiga, bagaimana organisasi mampu bertahan di masa pandemi ini. Nah, yang selanjutnya itu terkait memang ya penonton dan sahabat-sahabat sekalian pada tahu lah yang dimana perjuangan aktivis 98 yang memang memperjuangkan pada masa itu. Nah, secara kelembagaan kan kita memang mengalami sedang masa transisi, sahabat Mahmudin. Nah, kira-kira bagaimana arah gerakan di era disrupsi ini gitu loh. Dan yang memang yang terakhir terkait selanjutnya mungkin kita bisa berdiskusi lah, biar sahabat-sahabat dan penonton ini biar paham makna yang memang kita mau diskusikan, sahabat Mahmudin. Mungkin selanjutnya sebelum kita membahas terkait jauh, alangkah lebih enaknya kita ngopi dulu. Ngopi dulu ya, siap. Karena mungkin saya udah ngopi sering jadi ngeteh ini, sahabat Mahmudin. Nah, mungkin itu tema yang memang mau kita bahas. Mungkin untuk selanjutnya sahabat-sahabat, untuk nanti yang memang penonton-penonton mau mendengar apa yang memang kita diskusikan, selanjutnya mungkin nanti dari sahabat Mahmudin kita diskusi lah obrolan hari ini, agar memang penonton ini juga biar lebih paham gitu dengan memang tadi yang tema yang saya sampaikan. Silakan sahabat Mahmudin. Pertama, assalamualaikum dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngopi dan Opini ya. Kita ngopi dan beropini, harus ada kopinya. Oh iya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kan sudah panjang lebar nih kita ngobrol soal memaparkan lah apa yang ingin kita diskusikan. Kalau soal kita mulai berangkat dari mana dulu nih? Dari situasi keseharian kita ya. Berorganisasi ini sebenarnya ngaruh nggak gitu ya? Ngaruh nggak sih? Menurut saya sih ngaruh. Jadi sahabat Rival, bahwa orang-orang yang tidak berorganisasi dan mengikuti organisasi ini berpengaruh. Ya, panjenengan merasakan lah ya perubahannya. Dari mulai kita identifikasi orang-orang atau mahasiswa di kampus itu kan ada yang kuliah rapat, kemudian ada yang kuliah pulang, kuliah doang, lalu kemudian pulang gitu ya. Ada yang apatis aja, ya kuliah enggak gitu. Nongkrong juga. Ya paling kuliahnya nongkrong gitu, kuliahnya nongkrong. Nah, itu juga perlu diidentifikasi ya, biar kita sama-sama mengerti dan pada akhirnya ya bebas memilih sih. Kepada teman-teman mahasiswa baru itu hak. Tapi bagi kita orang-orang yang aktif di dunia pergerakan ini atau warga pergerakan lah orang biasa menyebutnya, harus juga mengambil peran strategis gitu. Itu sih yang pertama menurut saya, peran strategis yang harus kita ambil sebagai mahasiswa. Nggak tahu kalau menurut ente gimana tuh situasi kampus hari ini yang dirasakan lah dalam situasi pandemi ini. Ada perubahan nggak gitu? Jadi gini sahabat Mahmudin, terkait memang pertama memang dari perubahan zaman juga sudah berbeda ya. Artinya memang ketika mahasiswa, apalagi mahasiswa baru, sekaligus saya mengucapkan lah selamat datang kepada manusia-manusia pilihan yang memang sekarang masuk di perguruan tinggi negeri baik pun swasta. Artinya ini penting, dan memang teman-teman mahasiswa ini harus sadar pentingnya masuk organisasi. Pertama tadi yang disampaikan oleh sahabat Mahmudin kan jelas lah. Beda-beda karakter mahasiswa sekarang itu. Ada yang memang memahami sebuah organisasi itu masuk itu karena dari pertemanan,
dari memang keingintahuan, banyak hal. Yang menjadi hambatan itu kan memang kita mampu bertahan organisasi ini untuk bagaimana menarik mahasiswa baru ini agar tertarik gitu masuk organisasi itu Mahmudin. Karena bicara mahasiswa dari 98 ataupun sekarang itu berbeda gitu. Karena dulu mahasiswa yang butuh organisasi, yang mencari tahu. Nah sekarang itu kulturnya berbeda sahabat Mahmudin. Yang memang organisasi ini yang mencari mahasiswa. Aneh ya? Aneh sekarang itu makanya. Makanya memang ini tantangan lah. Artinya perubahan zaman dan kita pun jangan sampai mati gitu tuh. Harus tetap bertahan. Gimana caranya kan gitu ya? Gimana caranya? Nah makanya. Kalau yang saya amati gitu perubahan zaman ini kan salah satu yang paling berdampak gitu ya. Dimana ketika akses informasi atau akses internet ini gampang dinikmati. Hari ini semua punya gadget ya. Hari ini semua punya gadget. Era digital sudah dimulai. Kita nggak boleh tergilas oleh zaman. Sahabat rival bahwa pada prinsipnya setiap ada perubahan kita harus menyambut dengan euforia. Bahkan lebih baik lagi kita mempersiapkan. Misalnya begini. Kita melihat bahwa zaman sudah digital, gerakan mahasiswa pun harus terdigital dengan baik. Harus terubah gitu loh. Harus benar-benar merevitalisasi gerakannya. Contoh misalnya, situasi pandemi ini, semua serba PPKM. Bagaimana strategi kaderisasi yang paling efektif dan efisien? Lalu kemudian bagaimana gerakan mahasiswa ini tetap digandrungi? Contoh misalnya, kalau dulu di jalanan, sekarang PPKM ini rada sulit kan, meskipun itu sulit. Hak. Tapi tetap itu hak. Tapi di sisi yang lain, kita lihat ada model baru gitu. Contoh misalnya gerakan BEM UI, lift service misalnya. Yang viral gitu. Viral itu. Nah itu salah satu cara gerakan mahasiswa harus beradaptasi, memanfaatkan media digital ini atau media daring ini menjadi salah satu senjata. Nah, ini perlu dipahami bagi teman-teman yang aktif di organisasi agar pemanfaatan ruang digital ini bisa dimanfaatkan gitu, agar bisa dijadikan ruang baru, the new model lah. Ada gerakan baru sehingga bisa membuat viral gitu. Caranya ya gerakannya harus masif, harus terstruktur. Karena sebenarnya musuh kita tetap nyata, penguasa gitu. Penguasa yang otoriter, penguasa yang mengambil kebijakan tidak berpihak terhadap rakyat misalnya. Atau penguasa yang mengedepankan kepentingan elit-elit, kepentingan cukong-cukong, kepentingan pengusaha. Kita lihat KUHP misalnya, meskipun ya pada akhirnya dibatalkan, ya proses panjang lah. Kemudian ada Omnibus Law yang pada akhirnya disahkan dan itu benar-benar membuat polemik gitu. Nah ini ada model baru ini, ada gerakan baru ini harus kita manfaatkan bersama-sama. Ruang digital ini. Jangan sampai kita hanya hidup di dunia nyata. Gerakan di dunia nyata. Karena ada dunia maya juga yang perlu kita isi. Dengan konten-konten digital, dengan konten-konten yang kreatif gitu. Tuh, sahabat rival. Jadi itu sih catatan yang paling penting bagi kita semua yang aktif di organisasi. Jadi saya sepakat memang tadi yang memang disampaikan oleh sahabat Mahmudin ya. Cuman memang ada pertanyaan lah yang dimana memang mungkin ini pertanyaan dari teman-teman mahasiswa, apalagi mahasiswa baru ya. Kita bisa katakanlah di zaman yang sekarang serba canggih bisa memanfaatkan media untuk kita bagaimana mencari informasi apapun itulah. Sekarang sudah pada canggih sahabat Mahmudin. Betul. Cuman pertanyaannya begini. Ketika memang ini teman-teman baru masuk kuliah, dia merasakan dunia baru gitu loh. Terus yang menjadi pertanyaan kan seberapa penting gitu loh. Nih gua sebagai mahasiswa harus ikut organisasi gitu loh. Apa sih yang didapatkan oleh mahasiswa ini kita berorganisasi? Karena memang yang tadi sampaikan lah. Mahasiswa ini kan terbagi-bagi. Ada yang memang yang aktif, ada yang cuman mahasiswa kupu-kupu, yang ketika masuk ya udah pulang kuliah selesai pulang. Gitu tuh sahabat Mahmudin. Organisasi itu menurut saya merubah mindset. Membangun karakter. Kemudian organisasi itu membuat kita menjadi pribadi yang lebih
siap. Siap. Maksudnya apa? Siap untuk memimpin di masa depan. Nah, itu. Jadi ketika orang yang tidak masuk organisasi, dia tidak ditempa. Sahabat rival, dia tidak ditempa dalam situasi baik situasi politik, situasi sosial. Ini kan wadah aja, PMII misalnya atau organisasi yang lain ini sebagai wadah gitu. Wadah untuk kita membangun karakter gitu. Karakter kita ini harus terbangun gitu loh. Karakter disiplin, karakter memimpin, wawasan, ilmu pengetahuan gitu. Ini kan harus ditempa. Nah, organisasi ini salah satu ruangnya. Kemudian kesiapan dalam memimpin. Kita ini kan anak muda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Bahkan pemimpin di hari ini. Sepakat. Apakah teman-teman merasa bahwa Indonesia ini akan diberikan kepada anak-anak muda yang tidak memahami wawasan kebangsaan? Apakah kita semua rela Indonesia di masa depan itu dipimpin orang-orang yang tidak paham cara pengelolaan negara? Ya. Apakah kemudian sahabat-sahabat semua juga rela dari mulai negara, kota, provinsi sampai kelurahan tingkat RT RW gitu dipimpin oleh orang-orang yang tidak bisa mengelola, tidak bisa memanajerial, dan tidak bisa menjadi pemimpin yang baik. Nah, maka dari itu dalam rangka mempersiapkan kita menjadi insan-insan unggul di masa depan, harus ikut organisasi gitu. Dan juga yang paling penting ya mempersiapkan kita di masa depan itu kan ada banyak perubahan ya. Salah satu misalnya revolusi industri 4.0. Bagaimana kemudian IoT, Internet of Things. Kemudian ada juga artificial intelligence yang seabrek perubahan, termasuk di dalamnya ada big data, itu juga harus termanfaatkan gitu loh. Kita ini kan organisasi kemahasiswaan, sudah barang tentu harus mempersiapkan semua itu. Database kita harus rapi misalnya. Kemudian bagaimana industrialisasi digital itu harus betul-betul kita pahami. Karena ruang ini menjadi salah satu dunia baru yang teman-teman gerakan mahasiswa harus menguasai di sana, harus mengisi di dunia itu, harus membuat konten-konten positif, harus melawan. Salah satu ruang perlawanannya adalah ruang digital. Gitu. Tinggal kita ya ujungnya paling mengawal transisi demokrasi. Sepakat. Jadi itu sahabat-sahabat pertanyaan yang dimana seberapa pentingkah kita masuk organisasi yang tadi disampaikan oleh sahabat saya ini, sahabat Mahmudin, yang dimana ya tadi yang mempersiapkan kita sebagai menjadi pemimpin, merubah karakter, dan memang yang kita ini kan jangan sampai asal-asalan ya, sahabat Mahmudin. Ya kita melihat memang pemimpin kita ini kan dia yang tadi yang disampaikan kritikan oleh BEM UI, yang dimana kan ya jangan hanya omong kosong saja gitu, benar kan, sahabat Mahmudin? Makanya itu teman-teman mahasiswa yang memang baru masuk kuliah, kalau pertanyaan seberapa pentingkah masuk organisasi, tadi yang disampaikan oleh sahabat Mahmudin. Nah, sebelum kita lanjut di obrolan lain, diskusi yang lain, ini terlalu serius. Kita ngopi dulu. Ya, seruput dulu kopinya. Seruput dulu lah. Ngeteh dulu kita. Sebelum kita bincang transisi demokrasi nih. Situasi 98 dan transisi demokrasi. Berat, Pak. Berat sekali. Makanya ini perlu dipahami lah oleh penonton di sana dan sahabat-sahabat agar obrolan ini agar lebih paham. Agar yang dimana wawasannya lebih luas. Ini penting bagi sahabat-sahabat dan penonton di seluruh Indonesia lah kita katakan. Nah, selanjutnya sahabat Mahmudin, untuk terkait seberapa penting sudah dibahas ya kan. Bagaimana organisasi mampu bertahan di masa pandemi. Nah, tinggal selanjutnya kita bahas transisi ini. Iya. Bahas transisi terkait memang 98 ya kan, terkait arah gerakan ini sahabat Mahmudin, karena memang banyak mahasiswa bahkan saya kira tidak tahu sejarah ini. Cuman hanya tahu gagal paham atau pemahamannya yang gagal. Nah, itu yang bahaya ini. Yang bahaya kalau pola pikirnya sudah salah ini, waduh, kedepannya bisa salah. Makanya sahabat Mahmudin, mungkin sekiranya begini. Banyak yang tahu, cuman hanya sebatas tahu, oh ya 98. Tapi yang ngambil peran. Nah, cuman hanya taunya demo menggantikan Soeharto. Tapi betul. Saya yakin teman-teman ini ya penonton di sini tuh nggak tahu sejarah 98 itu seperti apa gitu. Dan apakah memang tujuan dari 98 ini yang dirasakan sekarang ini
Nah, di situ sahabat Mahmudin. Mungkin sahabat oke. Mahmudin bisa menjelaskan lah. Sebenarnya kalau di ruang ini kan kita ngopi dan opini. Opini saya, ini harus berangkat daripada disclaimer ya. Opini saya pertama 98 ini kan dibangun dari gerakan-gerakan sebelumnya. Dibangun karena ada common enemy, ada musuh bersama, ada pemimpin yang diktator. 32 tahun kalau tidak salah Soeharto memimpin dengan kediktatorannya, masyarakat anak muda tidak memiliki kebebasan untuk berserikat, berkumpul. Kemudian ada banyak korban jiwa yang darahnya tumpah, nyawanya hilang, kepalanya terpukul, kan begitu ya. Bagaimana aparat yang represif saat itu. Nah, secara umum menurut opini saya, ya kita semua sebagai anak muda ini harus paham betul gitu bahwa anak muda selalu mengambil peran dalam setiap transisi perubahan zaman di Republik ini. Dulu ada gengnya Syahrir dan kawan-kawan yang menculik Bung Karno, memberikan masukan informasi bahwa kita tidak boleh proklamasi diberikan oleh penjajah, tapi harus direbut. Proklamasi ini harus berdiri sendiri, harus independen, karena sekutu sudah kalah. Saat itu kan sudah dibombardir ya oleh sekutu gitu. Nah, di sana anak muda mengambil peran. Kita semua harus sepakat di situ. Kemudian selanjutnya, ketika rezim Soeharto, rezim Orde Baru, anak muda juga mengambil peran. Bagaimana perlawanan anak-anak muda, gerakan-gerakan mahasiswa 98 itu kan terakumulasi sebetulnya 98 itu. Orang menyebut 98 tapi jarang membaca juga sejarah perlawanan-perlawanannya. 98 itu puncak perlawanan menurut opini saya, Pres. Jadi ketika hari ini 98 sudah dirubah, ada demokrasi, ada dunia baru, ada kebebasan berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat di ruang publik, kemudian ada pemberantasan korupsi, ada otonomi daerah yang pada akhirnya diberikan kewenangan sepenuhnya kepada daerah-daerah untuk melakukan dan menentukan arah masa depan daerahnya masing-masing. Tentu dengan berkoordinasi dengan pusat. Nah, pasca itu 23 tahun ya, kurang lebih 23 tahun reformasi, ada juga banyak agenda-agenda reformasi yang terus perlu kita kawal. Salah satunya korupsi misalnya. Salah satunya transisi demokrasi. Salah satunya bagaimana pemilihan kepemimpinan di masing-masing level elit, dari mulai levelan paling kecil, misalnya di kelurahan, di kecamatan, kemudian di provinsi, kemudian di anggota legislatif. Nah, ini perlu kita kawal. Bagaimana sistem rekrutmen kepemimpinan di partai politik misalnya harus menghasilkan orang-orang yang punya kapabilitas. Nah, ini kan perlu kita kawal. Jangan sampai muncul pemimpin-pemimpin yang hanya punya banyak uang. Dia tidak mengalami kaderisasi bertahun-tahun di organisasi, tidak paham wawasan kebangsaan, tidak paham bagaimana cara mengelola negara ini. Ya, bagi saya tentu kita tidak akan merasa tenang ketika negara ini dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang tidak memiliki pemahaman yang cakap. Oleh karena itu, yang paling terpenting sebagai anak muda hari ini adalah mengawal transisi demokrasi itu. Jangan sampai kita menjadi penonton, sahabat rival. Kita harus mengambil peran. Bagaimana hari ini sedang ramai pelemahan institusi kelembagaan anti rasuah atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini juga perlu kita kawal. Kontribusi, ide, gagasan, masukan dari teman-teman gerakan-gerakan mahasiswa ini perlu terus-menerus digalang, perlu terus-menerus secara sustainable dilanjutkan. Oke lah, kepemimpinan ketua umumnya boleh berganti, tapi semangat dan perjuangannya tidak boleh berubah. Jadi gitu, Tom. Jadi transisi demokrasi ini harus kita kawal. Jangan sampai hanya menjadi penonton. Jadi ada pembahasan yang tadi menarik, sahabat Mahmudin, terkait memang pejabat-pejabat kita lah yang dikuasain oleh orang-orang yang memang tidak sesuai kecerdasan lah, kemampuannya. Tidak pernah mengenyam bangku
warga pergerakan lah ya. Apalagi memang dia belum pernah menjadi aktivis gitu loh. Kita ambil contoh lah, sahabat Mahmudin. Contoh DPR kita lah. Ini kan sampai 70% diisi oleh orang-orang yang dimana ya backgroundnya itu pengusaha. Oh, pengusaha yang jadi politisi. Wah, ini bahaya. Ini kan yang opini saya, sahabat Mahmudin. Saya menganggap bahwasanya wakil rakyat saja diisinya oleh orang-orang pengusaha. Kemana anak mudanya ya? Nah, kemana anak mudanya? Kemana aktivisnya gitu loh? Betul. Ini yang menjadi khawatir opini saya, yang dimana yang namanya pengusaha itu bicaranya kan kepentingan usaha, sahabat Mahmudin. That's right. Betul banget itu. Jadi ketika bicara wakil rakyat, mana ini? Nah ini menarik ini, artinya sebagai dan penonton juga kan biar paham. Kita sebagai kaum muda biar masuk organisasi, biar lebih semangat lagi sebagai kaum muda untuk bagaimana mengisi ruang-ruang di negara kita, leading sektor di negara kita diisi oleh kaum-kaum muda yang intelektual. Oke. Gitu sahabat Mudin. Gimana Jadi itu? hari ini kan ada the ruling elite ya, pergantian kepemimpinan yang menurut kita semua lah pasti ada yang aneh gitu. Partai politik ini memberikan karpet merah untuk para cukong-cukong. Ini aneh memang. Kalau dulu para cukong-cukong ini hanya bertengger di kursi merah menjadi sutradara gitu ya. Nah hari ini mereka ikut campur dan menjadi tokoh intelektualnya. Wah ini bahaya. Bahaya. Oleh karena itu tentu kita harus mempersiapkan diri kita masing-masing, sahabat rival, agar situasi di mana anggota legislatif kita atau Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili suara kita ini bukan daripada orang yang pernah mengenyam dunia aktivis atau dunia pergerakan atau dunia kaderisasi. Mereka, mohon maaf ya, saya tidak mendereskripsikan, tapi kebanyakan mengedepankan kepentingan bisnisnya masing-masing begitu. Sehingga kemudian keluarlah perda-perda yang tidak pro rakyat, keluarlah kemudian peraturan-peraturan yang pro dengan pengusaha, dengan elit, dengan tambang dan lain sebagainya. Yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri kita sebaik mungkin, sekompetitif mungkin. Dengan apa caranya? Dengan berproses. Kaderisasi menjadi salah satu ruang untuk menciptakan pemimpin-pemimpin yang siap bertarung di masa depan. Siap. Begitu. Jangan sampai kita terlena. Kita semua harus mengambil peran, melakukan penyadaran-penyadaran, melakukan edukasi politik bahwa pada prinsipnya money politik ini atau politik yang mengedepankan uang, bukan mengedepankan gagasan, bukan mengedepankan narasi, bukan mengedepankan kemaslahatan rakyat. Justru mereka ini harus kita lawan dengan politik yang bersih, dengan politik yang berbasis narasi, ide dan gagasan. Jadi kita semua harus sama-sama sepakat. Perubahan-perubahan ini harus terus kita kawal. Perubahan-perubahan ini harus menjadi ladang dan medan tempur kita. Bagaimana pemuda harus mengambil peran. Jangan takut terjun di dunia politik dengan caranya mempersiapkan diri sebaik mungkin dan sematang mungkin. Ya kita sama-sama sepakat lah bahwa dalam politik butuh uang misalnya. Iya butuh untuk kampanye dan lain sebagainya. Nah ruang digital ini harus kita manfaatkan, sahabat rival. Bagaimana kemudian muncul kepemimpinan-pemimpin yang lahir dari basis masa perjuangan rakyat sehingga menjadi pemimpin bukan mengedepankan kepentingan elit, tapi betul-betul berjuang untuk kemaslahatan rakyat. Bertumpu pada siapa? Kalau bukan anak-anak muda yang tahu dan mengalami proses kaderisasi. Mau sama orang-orang elit yang tiba-tiba selebritis masuk politik lalu kemudian nyalon legislatif atau nyalon kepala daerah, wah saya rada ragu begitu. Saya sih nggak terlalu sepakat ya ketika pemimpin daerah dipimpin oleh orang-orang yang tidak kompeten atau tidak kompatibel. Itu sih kita harus ngambil peran di situ. Menarik sekali ini sahabat-sahabat yang memang terkait yang kita diskusikan. Karena memang ini penting bagi kita sebagai kaum muda ya.
kaum intelektual, apalagi sebagai jadi mahasiswa ini, warga pergerakan kan, artinya kita harus tahu yang dimana yang tadi saya tanyakan ya sahabat Mahmudin, ini kan yang dimana dunia aktivis, orang-orang aktivis ini sekarang tidak mengisi ruang-ruangnya seperti legislatif, ya harusnya menjadi wakil rakyat, penyambung lidah rakyat. Seperti saya ambil contoh sahabat Mahmudin, kemarin itu terkait Omnibus Law, ataupun yang kemarinnya lagi terkait RKUHP misalkan. Itu kan teman-teman mahasiswa sudah melakukan parlemen jalanan sahabat Mahmudin. Udah perlawanan puncak. Tapi tetap disahkan. Apalagi kalau nggak ngelawan. Apalagi nggak melawan. Selesai kan, makanya kita tetap semangat di teman-teman mahasiswa ini gitu, terus berjuang, yang dimana seharusnya memang sahabat Mahmudin, ini opini saya gitu loh, yang dimana sebagai dewan gitu loh, wakil rakyat, ini kan teman-teman mahasiswa yang demo itu kan penyambung lidah rakyat, seharusnya tapi nggak didengerin. Ini yang menjadi persoalan di negara kita ini, ada yang salah ini sahabat Mahmudin. Dikira yang ngaji siapa kayak? Nah itu nih yang menjadi memang sahabat-sahabat memang juga harus tahu loh pentingnya kita. Jangan sampai kita ini cenderung itu begitu, ujung-ujungnya masa bodoh. Jangan, karena memang 10 tahun ke depan kita ini yang akan menggantikan, yang mengisi kemerdekaan. Nah, pertanyaan yang memang saya lagi untuk sahabat Mahmudin ya, kita diskusi. Banyak orang yang memang geli tentang berpolitik sahabat Mahmudin. Iya. Nah, apalagi kita mahasiswa. Apakah memang kita mahasiswa ini ataupun pemuda nggak boleh berpolitik, sahabat Mahmudin? Nah, itu banyak pertanyaan-pertanyaan itu. Oh, jadi keraguan teman-teman untuk masuk ruang politik. Nah, menurut saya ini soal pilihan ya, dikembalikan. Bahwa pada prinsipnya ketika kita mau merubah jalannya republik ini, ya lewat jalur politik. Organisasi paling tinggi di republik ini adalah partai politik. Ketika orang-orang baik tidak mau masuk politik, maka diisi orang-orang yang tidak baik. Kan begitu. Ketika para penguasa cukong-cukong ini menguasai ruang-ruang politik, maka kita nggak boleh diam. Kita harus mengambil peran. Ya paling terakhir sebagai istilahnya konklusi dari diskusi kita ini, sebagai anak muda tentu kita akan mewarisi masa depan republik ini. Nah, dalam proses warisan tahta kepada anak-anak milenial, ini kan 10 tahun lagi anak-anak milenial. Oh iya. Tentu kita harus mempersiapkan sebaik mungkin. Kemudian yang kedua, kita harus bertarung semaksimal yang kita harus mencurahkan seluruh energi kita. Kalau nggak begitu, ya kita nggak rela gitu. Gue sih nggak pernah rela ya pemimpin elit-elit politik dikuasai oleh orang-orang yang hanya beruang, hanya punya uang tanpa narasi dan tanpa ide, sehingga pada akhirnya ketika menjadi pemimpin mengedepankan kepentingan-kepentingan elit, bukan kepentingan-kepentingan rakyat. Padahal mereka digaji. Presiden siapa yang gaji? Rakyat. Menteri siapa yang gaji? Rakyat. Anggota dewan siapa yang gaji? Rakyat. Uang kita yang ngegaji kok kitanya nggak peduli. Aneh kan? Nah, pendidikan politik inilah yang perlu terus-menerus kita lakukan. Tuh, mungkin itu sih paling terakhir dari saya. Semoga ini menjadi salah satu penyadaran minimal untuk kita sendiri, bagus-bagus kepada kita semua yang nonton di podcast ini, bahwa pada prinsipnya kitalah yang akan mewarisi masa depan republik ini. Kita yang akan mengisi kemerdekaan-kemerdekaannya, dan kita yang akan menentukan jalannya masa depan, maju mundurnya, sampai pada akhirnya kita harus optimis bahwa anak-anak milenial lah yang akan menentukan kemajuan republik ini di masa depan. Itu sih, Pres. Jadi pada intinya itu sahabat-sahabat, diskusi kita ngopi dan opini ini ya forum intelektual lah, tempatnya orang yang memang harus sadar gitu. Sadar. Artinya itu yang memang kita bisa sampaikan diskusi kita. Saya dari host untuk izin mengundurkan diri ya sahabat Mahmudin. Undur diri lah. Artinya kita selanjutnya lah tunggu video selanjutnya dari tema ngopi dan opini ini. Terima kasih, saya ucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.